Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita di dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus. Selamat siang saudara-saudara terkasih dimanapun berada, baik di darat, baik di laut, di udara, maupun di lembah-lembah. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih-Nya, dipelihara Tuhan seperti biji matanya, dilindungi Tuhan di bawah kepak sayap-Nya. Kuasa Tuhan melindungi, selalu ada mujizat, pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, Maha Pengasih, Penyayang, penuh dengan kasih karunia, anugerah-Nya berlimpah-limpah bagi kita, anak-anak-Nya. Saudara-saudara terkasih, pada siang hari ini kita bersyukur dan kita anak-anak Tuhan. Biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan. Biarlah hati kita selalu memuliakan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang di dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, akan berseru-seru dan berkata, Tuhan adalah kekuatanku, gunung batu, kota, benteng perlindunganku. Anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, takut akan berbuat dosa, selalu ingin dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Sebab saudara terkasih, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan terseret dalam berbagai-bagai macam tipu daya, muslihat iblis yang selalu bekerja baik siang, malam, pagi, setiap waktu. Sebab itu saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga, senantiasa mohon supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, mewahyukan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan berbalik kepada perbuatan yang lama, yaitu anak-anak yang bebal. Sebab kita sebelum mengenal Tuhan, kita adalah anak-anak yang bebal, anak-anak yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak tahu tangan kiri maupun tangan kanan, tidak mengerti akan besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi seperti yang sudah kita alami, menjadi orang yang bebal, tegar tengkuk, keras kepala, sombong bukan main. Sebab orang berbal berkata, saudara terkasih, mari kita baca firman-Nya, biar kita mengerti siapakah kita sebenarnya sebelum mengenal Tuhan. Firman Tuhan yaitu Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah.
busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Itulah orang bebal, saudara terkasih. Dalam hatinya ia berkata, tidak ada Allah, sehingga busuk dan jijik segala perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Sebab jika hati kita mengatakan tidak ada Allah, saudara terkasih, membuat kita menjadi orang yang segala perbuatan kita adalah busuk dan menjijikkan. Sebab Allah adalah sumber kebenaran, kasih, terang ajaib. Sebab Allah adalah sumber kehidupan. Di luar itu, saudara terkasih, adalah kekuatan segala kegelapan yang dipimpin oleh roh-roh jahat. Itulah kalau kita di luar Tuhan. Apalagi kita berkata, tidak ada Allah. Jijik dan busuk segala perbuatan kita. Sungguh, itulah kita kalau kita tidak mengenal Allah. Saudara terkasih, kita baca selanjutnya. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Allah. Tuhan kita melihat dari sorga, saudara terkasih, untuk melihat anak-anaknya apakah ada yang berakal budi untuk mencari Allah. Akal budi kita, saudara terkasih, harus kita gunakan untuk mencari Allah. Jangan akal budi kita ini kita pergunakan untuk hal-hal yang jahat, segala tipu daya, segala kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Di dalamnya ada iri, dengki, sehingga menimbulkan segala dosa-dosa percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, dan berbagai-bagai dosa lagi yang adalah dari dunia. Tapi kita anak-anak Allah yang sudah berbalik kepada Tuhan, kita di dalam pemeliharaan, dalam naungan Tuhan, yaitu kebenaran, kasih, damai sejahtera, sukacita. Kita ditutup bungkus dengan kuasa darahnya, dan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus yang telah dicurahkannya bagi kita, yang mewahyukan firman dalam kebenaran di dalam hati kita, untuk selalu hidup dipimpin, berjalan dalam kehendak Tuhan, yaitu dipimpin oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, dan siapakah orang yang boleh duduk masuk dalam kemah Allah, dalam naungan Allah, saudara terkasih? Siapakah yang dapat datang kepada Tuhan kita? Kita harus merenungkan, saudara terkasih. Tidak semua manusia bisa datang kepada Tuhan, yaitu manusia, orang-orang yang menyucikan dirinya, tangannya, dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Inilah firman Tuhan. Pasal 15 Mazmur ayat 1.
Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapakah yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Siapakah yang dapat datang kepada Tuhan? Yaitu orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup suci, hidup kudus, melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak bercela, dan melakukan yang adil dan kebenaran, dan menjaga mulutnya, jangan mulut lidah yang berdolak-dalik, bibir yang menipu, lidah yang jahat, tidak memfitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang tidak meminjamkan uangnya, dan berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada firman Tuhan tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini, kiranya kita anak-anak Tuhan supaya mau hidup di dalam kebenaran, mengubah hidup kita bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi hati kita yang terbuka, hati kita yang mau merendahkan hati, merendahkan diri, pasang telinga untuk firman Tuhan, hati yang terbuka untuk firman Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan, pada pikiran kita yang sempit dan pikiran kita yang jahat, hati kita yang gelap. Kita butuh firman Tuhan, adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus. Ialah gambaran Allah sendiri. Tanpa firman Tuhan, hati kita ini gelap, pikiran kita ini jahat. Langkah kita ini, saudara terkasih, selalu saja melangkah kepada hal-hal yang jahat. Tanpa pimpinan firman Tuhan, binasa untuk selama-lamanya. Terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih. Orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak berdiri teguh dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, akan dipanah oleh panah api si jahat iblis dalam berbagai sisi kejahatan yang diberikan oleh dunia, yang berkembang, bertambah-tambah.
baik di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang rohani. Rohani manusia sekarang sedang digoncang dengan berbagai-bagai, saudara terkasih. Film-film cabul, gambar-gambar porno, dan segala macam-macam, saudara terkasih. Semuanya itu adalah kejijikan daripada yang kita lakukan, adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Tertolak, tak diterima di hadapan Tuhan hal-hal yang seperti itu. Sebab kerajaan surga bukanlah bercerita tentang yang dari dunia ini, tetapi damai, sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang yaitu Tuhan kita, Allah kita, sumber kehidupan, kasih karunia-Nya, anugerahnya, kuasanya, itulah yang membuat kita boleh ada, hidup, bernapas hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya, jika kita teguh iman kita senantiasa disucikan, dikuduskan, merendahkan hati, merendahkan diri, taat, setia, tidak goyah di dalam iman, jauhi segala kejahatan, baca firman agar mengerti, mengetahui akan hukum-hukum kudus Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman, saudara terkasih, kita tidak tahu apa hukum-hukum kudus Tuhan. Hukum-hukum kudus Tuhan itulah yang akan menghakimi kita. Firman ini yang menghakimi kita. Karena firman ini adalah Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah kita senantiasa membaca firman, pelajari firman ini yang berkuasa, hukum-hukum kudus yang menguduskan kita, menyucikan kita, memberikan kita kekuatan, membangkitkan kita, menyelamatkan kita. Jangan jauh daripada firman, daripada kita membaca novel atau membaca buku-buku cerita-cerita dongeng tahyul, yang semuanya adalah sia-sia, yang adalah roh-roh kesesatan. Tidak ada kemuliaan di situ, hanya adalah keterpurukan, membawa kita ke dalam berbagai-bagai gerbang-gerbang portal untuk masuk di dalam kegelapan dunia-dunia arwah-arwah. Saudara terkasih, marilah kita membaca firman yang hidup dan berkuasa. Firman Tuhan kita yang memberikan kita keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan biarlah lewat kesaksian ini, saudara terkasih, kita diberkati dan kita semakin tekun di dalam iman. Kita beroleh kasih karunia, kita senantiasa dipandang Tuhan dari langit dan melihat ke bawah. Adakah anak-anak Tuhan yang berakal budi yang mencari Tuhan? Pergunakan akal budi kita untuk mencari Tuhan. Jangan akal budi kita pergunakan untuk mencari perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang untuk mementingkan diri sendiri, menimbulkan kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, yang semuanya adalah kekejian bagi Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan pikiran kita, tetapi andalkan Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber kesembuhan, pengharapan kita, kekuatan kita. Kiranya kita diberkati pada hari ini, saudara terkasih, kesehatan kita diberkati, kita, pekerjaan kita, hidup kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang melebihi akal dan pikiran manusia. Diberkatilah kita hari ini, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Bapa,
penyertaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.